subuh nggak ada orang kan ya. Itu gue pesan prok sama yang namanya begal. Hai, balik lagi channel gua, channel yang gak jelas isinya dan gak tahu mau dibawa kemana arahnya. Kali ini spesial nih, gua khusus spesial buat kalian yang cari ide-ide bisnis, cari inspirasi, motivasi. Kali ini gua kedatangan bintang tamu yang keren abis. Yang jelas dia cantik, manis, perempuan. Gak mungkin laki-laki cantik manis ya. Oke, ini dia, Lina. Hai guys. Hai guys, kita ditemani oleh Lina. Oke, di sini gue mau bisnis, bukan bisnis sih, yang jelasnya gue mau ngupas tuntas soal bisnis Lina nih. Yang jelas dia bisnisnya bukan ternak lele atau ternak tuyul ya. Iyalah. Iya. Ya, terus? Lina ini bisnisnya unik, soalnya dia dalam bidang seni. Kalau seni itu semakin unik semakin mahal ya nilai jualnya, dia nggak? Iya dong. Iya pasti. Oke. Bisa dijelasin bisnisnya apa? Iya. Gue di sini punya bisnis udah jalan 1 tahun sih. Gue di sini bisnis mikir henna pengantin. Jadi buat henna pengantin itu awal mulanya gue dari zaman SMA suka lukis di salon sama teman gue. Terus gue lihat cara bikinnya, oh ternyata kayak gini ya, kayak gitu. Terus akhirnya gue tertarik di situ. Tapi gue nggak langsung coba buat pengantin. Gue nyoba dulu di anak-anak kecil secara gratis lah ya, gratis. Terus habis gratis, ya gue tarikin mulai dari harga 5.000. Oh gitu, jadi berawal dari coba-coba, terus ngeliat, berani praktek, berani action juga ya, nggak cuma ngehayal doang. Itu udah berjalan selama 1 tahun terakhir ini. Iya, 1 tahun terakhir ini. Itu awal idenya itu gimana berani terjun ke dunia henna ya? Ngehena ya, bukan ngehina. Beda, henna menghina beda. Kalau ngehina itu jelek-jelekin orang, kalau ngehena itu ngelukis tangan pengantin, tahu kan? Tahu. Kayak fotonya nih yang kayak gini nih fotonya. Oke, gimana itu? Iya. Jadi awalnya gue nggak berani buat lukis pengantin karena gue kan belum punya, gue nggak pernah kursus henna, gue juga otodidak sendiri, nggak pernah punya sertifikat atau apa-apa gitu kan. Gue takut, jelek gitu kan, udah negative thinking gitu. Terus akhirnya banyak yang ngedukung gue gitu, ayo dong coba buat pengantin gitu. Terus ya udah akhirnya gue melukis buat pengantin itu. Yang pertama itu ya dari temen gue sendiri sih, customernya. Akhirnya gue ngehenna satu ya masih minim lah ya, masih harga 75 kayak gitu. Itu henna putih. Nah abis itu gue lama-kelamaan banyak tuh omongan, mungkin pada ditawarin kali ya. Jadi dari mulut ke mulut ya. Taulah orang Indonesia ya. Jadi tanpa kita promosi, kalau emang kitanya berkualitas, hasilnya bagus, juga orang pasti bakal promosiin punya kita ya. Iya. Terus dari dukungan teman sekitar, keluarga, itu bikin kita optimis dan maju. Jadi untuk kalian mau coba bisnis jangan pernah takut, coba dulu sebelum gagal. Biasanya awal bisnis itu gagal kan? Iya. Pernah gagal nggak itu ngehenna? Pernah. Gue pernah gagal karena gue pertamanya itu nggak tahu yang namanya produk henna yang berkualitas yang mana, yang enggak yang mana kayak gitu. Akhirnya gue pakai yang mungkin gue nggak tahu ya model hennanya itu yang bagus kayak gimana. Jadi gue asal beli aja, gue asal beli. Iya, gue asal beli mereknya inilah gitu. Pas gue coba buat pengantin, gue kan lukis 1 hari sebelum hari ya. Itu gue lukis malamnya, terus paginya udah hilang. Otomatis gue dipanggil lagi dong pagi-pagi. Gila, gue disitu melukis lagi pagi-pagi dadakan tanpa dibayar uang. Karena itu udah resiko gue, karena gue milih hennanya yang gue nggak tahu yang kurang kualitasnya kayak gitu. Nah, jadi dari kegagalan itu kita bisa belajar.
Jadi gagal pertama, kedua jangan nyerah ya. Iya. Itu malah jadi buat pembelajaran ya enggak? Iya. Pokoknya kalau kalian ada niat ya udah niatin terus, nanti bakal terwujud. Iya. Tadi itu dari harga 5.075. Nah, untuk harga henanya sendiri sekarang berapa nih? Alhamdulillah sekarang udah sampai 350. 350 iya, guys. Sekali job loh. Tapi gue masih di bawah sih daripada yang ada yang 500 ke atas. Cuma gue sayang aja karena ini kan hobi. Gue kan termulai dari hobi gue. Jadi gitu. gue hobi nih, gue melukis tangan orang kayak gitu. Kalau gue nato sih gue masih belum bisa lah ya. Gue bisanya ngehenna gitu. Kalau di henna kan masih bisa dihapus. Kalau foto kan nggak main-main kata gue. Jadi berawal dari hobi menjadi sebuah bisnis. Ya gitu. Keren. Dari hobi dulu. Gue sebenarnya nggak nyangka, padahal dulu itu kita satu kampus ya. Iya, kita satu kampus. Satu kampus, dan setelah lulus 1 tahun yang lalu dapat kabar kalau Lina ini udah jadi seorang pengusaha. Maksudnya seorang bisnismen di bidang seni henna, pengantin. Dan gue sendiri nggak ragu sama karya-karya dia. Gue udah lihat dari Instagram si Lina sendiri, dan kalian juga bisa ngecek foto-fotonya ada di sini. Ya. Nanti kalian bisa cek sendiri di Instagram gue yang namanya Lina Ismayanti _96. Di situ ada foto henna, kemudian ada video-video real hennanya. Kalian bisa lihat sendiri di sana. Nanti kalian bisa follow. Nanti kalian di situ juga udah tertera nomor WA gue ya. Nanti kalian bisa hubungi kalau misalkan mau jasa-jasa henna. Kalian bisa lihat aja dulu di Instagram gue. Nah, untuk kalian yang ingin menikah atau ingin coba-coba pasang henna iseng-iseng, bisa langsung hubungi Lina. Nanti mungkin untuk nomor WA atau Instagramnya bakal gua taruh di deskripsi ya. Ya. Dan Lina ini dalam bisnis ini kira-kira kesulitannya apa nih dalam ngehenna? Oh iya, gue paling kesulitan itu ngehenna waktu kalau hennanya macet. Dikonnya itu pas gue lagi ngelukis itu tiba-tiba macet. Yang tadinya lancar jadi macet. Itu bikin buang-buang waktu. Oh gitu. Kayaknya nggak seru ya kalau kita cuman lihat ikon itu apa, terus mungkin di video selanjutnya next time kita akan coba lihatin peralatan henna ya. Dan langsung praktekin di depan kalian, oke? Jadi jangan lupa di subscribe ya, terus tonton channel ini, oke? Nah, ada kejadian-kejadian lucu nggak waktu ngehenna, atau kejadian apa gitu pas lagi ngehenna, mungkin pengantinnya ketiduran atau pengantinnya pegel apa capek gitu? Iya, gue pernah ngehenna salah satu pengantin itu mungkin gue kelamaan kali ya, terus dia itu tidur, kata gue yaudah sekalian tidur aja nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya pas dia tidur belepot tanda itu henna, ya udah di komplain. Iya di komplain ya. Jadinya ngehenna ulang kayak gitu. Jadinya kedua kali deh. Itu yang mungkin repot. Gue juga punya pengalaman yang lebih mungkin was-was juga ya kan. Gue kalau ngehenna kan subuh berangkat gitu. Jadi di salah satu gue ngehenna di daerah daerah Jatiuwung, itu kan posisinya namanya subuh nggak ada orang kan ya. Itu gue pesamprot sama yang namanya begal. Ngehenna sampai ketemu begal guys. Iya, keren. Itu gimana itu, begalnya minta dihenna atau gimana itu? Enggak sih, gue nggak ketemu sama begalnya, cuma gue ketemu sama korbannya 2 orang. Di situ gue bawa motor, situasinya kan gue bawa motor sendiri. Tapi untung gue diiringin sama temen gue 2 orang. Jadi gue di situ gue juga was-was sih, karena gue kan sendiri cewek gitu bawa motor. Terus akhirnya gue diiringin, terus gue di situ udah sempat deg-degan gitu kan. Aduh, gue cewek nih, untung gue bawa helm gitu kan. Jadi gue bisa speak jadi cowok kayak gitu pakai helm. Jadi pakai dandanan cowok gitu ya. Kalau kemana-mana, kalau jaket kulit, celana hitam gitu, tahu nyari rampok. Iya kayak gitu, makanya suka kalau ngehenna tuh pasti harus ada partnernya. Dan Lina ini ngehenna tanpa ikut les, tanpa ada yang ngajarin, bener-bener cuma ngeliat otodidak gitu? Iya, gue bener otodidak. Jadi gue cuma tutorial di YouTube juga belum banyak sih ya, karena
ya gue paling cuma ngeliat gambarnya, tapi gue udah tahu cara melukisnya kayak gimana, kayak gitu. Gitu. Nah, untuk bahannya sendiri nih, kan tadi Lina bilang untuk kisaran sekarang itu udah sampai 300 bahkan sampai 2,5 kan ya. Itu modalnya mahal nggak sih kalau buat menghina itu? Pasti pengen tahu kan modalnya berapa, untungnya berapa gitu. Awal mulanya modal, gue sebenarnya modal nyari sendiri sih ya. Gue nggak minta sama orang tua, karena dulu tuh gue sempet jadi apa namanya? Jualan cilok? Ya enggak sih, gue sebenarnya kayak dikasih uang bulanan kayak gitu, karena gue kan sering jemput orang kayak gitu. Oh dulu nge-grab? Iya, kayak istilah nge-grab kan dulu nggak ada Grab ya. Oh dulu masih zamannya ojek pangkalan ya guys. Pangkalan gitu. Ya. Mungkin dulu ada yang pernah naik ojek pangkalan kali. Iya, jadi uang dari situ gue tabung, gue beliin kayak cuma satu dulu, nyicil lah ya, nyicil. Jadi abis kalau misalkan henna gue dapat bayaran, nanti gue beliin lagi kayak gitu. Oh jadi perlahan tapi pasti ya, dikit-dikit nyicil, yang penting dapat ya. Iya benar. Dan untuk hennanya sendiri ini ada berapa warna sih? Yang saya tahu kan cuma warna coklat, warna putih. Sebenarnya ada 3 sih, ada coklat, merah, sama putih. Oh, yang merah ada. Tapi yang paling laris itu yang warna putih, karena lagi zamannya white henna kayak gitu. Kalian pasti kalau nonton video realnya di Instagram tuh pasti kalian pengen pakai gitu. Aku juga pengen pakai. Boleh nggak sih Dena? Coba boleh nggak sih Dena? Bisa Dena, tapi yang nggak permanen, yang kayak henna putih kan. Kalau henna putih kan cuma 1 hari hilang kayak gitu. Tapi gambarnya Hello Kitty apa panda gitu? Terserah, mau gambar apa aja terserah. Oh itu bisa model kayak tato gitu ya? Bisa. Nah untuk kalian yang pengen coba-coba iseng belanja, itu kira-kira bahan henna apa aja sih? Mungkin di video selanjutnya kita akan liatin peralatannya Lina, karena hari ini Lina nggak bawa, ya kita cukup ceritanya dulu aja, oke? Apa aja tuh bahannya? Bahannya kalau gue henna sendiri sih gue beli ya, gue beli karena gue nggak bisa ngerakit sendiri, jadi gue beli langsung jadi gitu. Gue beli langsung jadi setiap kali gue ada bookingan henna ya gue order kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada jobnya ya udah gue nggak usah order gitu, karena yang nggak awet itu ya henna merah sama henna coklat gitu. Kalau henna putih dia masih awet karena dia kayak apa ya, istilahnya itu kayak lem gitu deh. Oh jadi kayak nggak ada bahan MSG-nya atau apa gitu, jadi awet gitu ya. Kalau misalkan henna merah sama henna coklat itu dia gampang cair gitu, udah nggak kental lagi. Jadi udah susah buat dipakai. Jadi nanti ambiar. Ambiar guys. Nah ngomong-ngomong soal job nih, kan kita negeri kita ya, nggak cuma negeri kita, dunia semua lagi wabah COVID nih, kita aja jaga jarak. Nah itu bisnisnya kayak gimana nih, masih terus berjalan atau ada kendala karena gara-gara COVID-19 ini? Alhamdulillah sih ada beberapa yang nggak di cancel, dan ada beberapa yang banyak yang di cancel. Alhamdulillah ya, walaupun lagi wabah COVID kayak gini, nikah masih tetap jalan ya? Ya nikah masih tetap jalan, tapi emang gara-gara pandemi COVID ini semuanya jadi berkendala ya, dari yang namanya nikah gitu. Terus hennanya banyak yang di cancel. Nikahnya juga di cancel kalau gitu ya? Banyak kan ya resepsi yang pada di cancel, yang nggak boleh gitu kan, karena cuman ngadain akad nikah aja kayak gitu. Sebenarnya sih kalau nikah yang penting sahnya sih. Kalau resepsi itu ya ibarat syukuran atau ibarat pesta merayakan. Tujuannya hidup berdua kan nikah itu. Iya kan pasti. Nah ngomong-ngomong soal resepsi atau apa, pasti kan di sana ada IO kayak wedding organizer itu, WO atau apalah namanya. Rina sendiri ini pernah ada tawaran untuk gabung atau partner atau gimana nggak sama dari WO gitu? Iya, gue pernah ditawarin, gue sekarang udah kerjasama sama beberapa WO ya. Jadi ada yang di Tiga Raksa, di Jati Uwung 1. Kemudian ada di mana lagi ya? Itu ada 3
3 sih, ada 3. Ada 3. Cuman yang sering dapat job gue cuma dari yang 3 Raksa sama Jati Uwung itu. Jadi dia udah partner dari 3 wedding occasion itu, organizer itu. Ya, 3 Raksa Jati Uwung. Kalau kalian nggak tahu 3 Raksa sama Jati Uwung itu, dia itu tepatnya di daerah Tangerang ya. Karena lokasi kita ini syutingnya di daerah Tangerang ya. Domisili kita. Ya kita mau kemana lagi? Iya nggak? Kan nggak boleh kemana-mana. Nah iya. Nah untuk sistem MOU-nya sendiri itu gimana tuh kerjasamanya, perjanjiannya dengan wedding organizer itu? Ya begitu, namanya bisnis pasti salah satu ada yang ngambil untung ya, karena harga henna di gua kan masih di bawah 500.000. Jadi mungkin dari WO-nya mungkin nambahin atau gimana, kan itu kan namanya bisnis ya kayak gitu. Kalau misalnya nggak kayak gitu juga kan kita yang udah dikasih job pasti kita nggak ngasih keuntungan buat dia kayak gitu. Soalnya kalian sendiri yang biasa mungkin udah pernah dengar atau udah pernah nikah pasti ada kayak paket-paketnya ya. Iya, ada paket. Kayak 50 juta plus tenda dan bias pengantin, 55 juta plus henna atau ada tambahannya lagi atau bahkan cuma tata riasnya aja gitu ya. Gitu. Jadi Lina ini masuknya dalam paket plus henanya gitu. Iya, kalau gua sama plus henanya. Jadi kalau misalkan kalian mau nyari MOA kayak gitu yang bagus-bagus, kalian bisa tanya aja langsung ke gua gitu kan. Dan ada beberapa sih yang mungkin gua tahu yang bagus gimana, karena gua di situ ngeliat asli dia mungkin make upnya kayak gimana kayak gitu. Iya kan, selama ini kita bisa nilai sendiri kalau ada acara pernikahannya nggak ada yang make upnya natural, tebel, ada yang harga nawar juga ada yang beda lah, yang natural, harga nawar, harga mahal, kalian bisa nilai sendiri kayak gimana. Dan untuk Lina sendiri kan udah gabung nih, udah ikut, maksudnya udah kerja sama WO. Nah kalau ada tawaran sendiri itu masih bisa atau harus ikut bareng sama WO sendiri atau tetap solo player? Kalau gue sih free ya, bisa lewat MOA, bisa gabung sama MOA gitu. Kalau bisa langsung kontak gue aja gitu. Soalnya kalau kontak Lina langsung itu kenanya lebih murah ya? Iya, kalau kontak gue sebenarnya lebih murah daripada sama itu. Cuman buat kalian yang nggak mau ribet, nggak mau susah bisa langsung WO, soalnya satu paket ya. Iya. Kalau misalkan nggak mau ribet bisa langsung tanya-tanya WO kayak gitu. Jadi tergantung budget kalian gitu. Soalnya ngehenna ini ibarat 101 orang yang bisa. Coba cowok lu suruh ngehenna, bisa nggak? Iya nggak? Iya benar-benar. Soalnya dari beberapa temen gue ini yang di kampus, cuma Lina doang yang ibaratnya bisnis terjun di henna. Rata-rata kayak kemarin temen gue lirik lobster. Terus ada juga yang macem-macem. Mungkin next video gue bakal undang-undang teman-teman gue yang bisnisnya berhasil, mungkin yang gagal juga buat inspirasi kalian yang ingin memulai suatu usaha, suatu bisnis. Ya kayak gue ini juga lagi usaha ya, ngembangin YouTube gue. Yang jelas bukan usaha, dapetin dia juga. Ya kak? Iyain aja biar senang. Iya. Nah untuk tips dan trik, maksudnya kasih saran-saran dong buat mereka yang ingin coba usaha mau bisnis gitu. Buat para pemula yang baru mau memulai gitu. Pokoknya kalau kalian misalkan punya hobi atau kalian udah punya bener-bener niat, ya udah lanjutin itu, jangan jangan dipendam gitu. Kalian harus menyalurkan apa yang kalian pengen kayak gitu. Siapa tahu itu bisa menghasilkan uang. Gitu. Actionnya ya, jadi kita nggak cuma berandai-andai, halu. Yang penting actionnya, jadi nggak cuma ngahayal ntar gua mau kayak gini, tapi kalau nggak ada action, nggak ada geraknya, kalau nggak ada niat gimana gitu kan? Jalan, nggak bakal jalan. Kalian harus niatin dulu itu. Kalian mau bisnis apa, kalian punya modalnya berapa, kayak gitu. Dan jangan lupa selalu diperhitungkan. Kalau untuk pertama kali gagal itu wajar ya. Untuk pelajaran. Ya, dan untuk pesannya sendiri kedepannya kayak gimana nih buat bisnisnya? Ya semoga kalau misalkan karena kan lagi wabah ya, karena wabah kan jadi semua terkendala. Semoga cepat selesai nih COVID-nya, jadi bisnis job henna juga ada aja kayak gitu. Lancar terus. Amin. Nah, pertanyaan terakhir nih. Mungkin durasinya udah cukup panjang juga. Kira-kira di bulan apa nih yang paling banyak dapet job nikah?
kebanyakan akhir tahun. Oh, akhir tahun Iya. guys. Ini masih April, Mei, ini masih Mei nih. Akhir tahun guys, cepet buruan pesen. Akhir tahun masih ada yang mau tunangan dulu aja ya. Kode ke siapa tuh? Nah, terus akhir tahun itu rame. Iya. Bukannya habis lebaran apa sebelum lebaran itu? Ya kan karena sekarang kan karena COVID kan jadinya sepi ya. Kemarin itu tahun kemarin gue ceritanya akhir tahun itu banyak banget yang nge-booking henna sama gue gitu kan. Jadi gue kadang suka kewalahan dari malam ke subuh lagi ke malam lagi kayak gitu. Nah, untuk Lina sendiri bisa melayani dengan henna satu hari itu berapa orang? Kalau gue biasanya satu hari itu bisa dua pengantin. Karena kan gue sini sendiri ya, gue belum punya partner. Jadi gue nyari partner juga kan. Yang namanya ngehenna kan harus punya keahlian juga kan, harus punya niat juga. Jadi ini masih ada buka lowongan buat partner nih. Boleh nih kali gue belajar. Boleh. Belum ada kan henna cowok? Ada cowok yang ngehenna. Cuman gak dipublish. Oh, keren. Sebenarnya dunia wedding, dunia organizer itu sangat menarik untuk dikupas ya. Benar sekali. Setiap personilnya itu punya keunikan masing-masing, kelebihan masing-masing ya. Kayak salah satunya contoh ini Lina, dia di bagian henanya. Mungkin kalau ada yang bagian pasang tendanya, bagian dekorasinya itu juga bakal seru lagi kalau bakal kita tanya-tanya, ya nggak? Ya, pengalaman apa lagi nih yang sekiranya apa yang bisa diceritain ke penonton? Iya, kalau untuk masalah henna sih kebanyakan ada yang nanya pakai dia misalkan tangan kulit dia basah nih. Kulit dia basah sering keringetan kayak gitu kan. Tapi dia pengen pakai wet henna gitu, pengen pakai henna putih. Itu sama gue nggak disaranin ya, karena itu nggak bakal nempel. Jadi nggak rekomen buat kalian yang tangannya basah, maksudnya gampang keringetan, jangan pakai yang putih ya. Pakai sarung tangan aja mungkin. Bisa tuh udah. Ada sarung tangannya, jangan salah loh, ada sarung tangan garis-garis itu kan. Iya, jadi dia rekomen banget pakainya yang kayak henna coklat, henna merah kayak gitu. Ngomong-ngomong soal tangan kan banyak warna tangan yang beda nih. Tangannya coklat, tingginya putih. Nah, kadang tuh menyesuaikan warnanya nggak tahu sesuai permintaan aja. Kalau gue sih kadang gue juga bawel sih ya, pengennya kan namanya gue melukis tangan orang, gue pengen terlihat cantik itu tangan kayak gitu kan. Kalau seumpamanya tangannya kayak kulit sawo matang itu kulit jeruk gitu. Warnanya kayak kulit sawo matang itu gue saranin sih pakainya yang kalau nggak yang coklat yang merah kayak gitu kan. Kalau misalnya yang putih kan jadi kelihatan putihnya di balik warna coklat itu. Iya, tapi terlalu gimana ya, kurang bagus gitu karena kan warna tangannya kan gelap. Jadi jatuhnya kayak mayones di atas ini roti. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Iya benar. Tapi kan ya bisa sih kan ada full desainnya, ada yang simpelnya kayak gitu, bisa disesuaikan sih sebenarnya mah. Oh ya. Ya udah. Oke, sampai di sini aja videonya. Terima kasih buat Lina atas waktunya, atas kunjungannya yang udah main ke rumah ya ala kadarnya aja. Oke, buat kalian yang terinspirasi dengan henna, tunggu video kita selanjutnya, kita akan bahas peralatan henna apa aja, cara melukis tekniknya kayak gimana. Jadi subscribe ya, jangan lupa. Kalau suka, di-like aja, kalau nggak suka ya di-dislike. Dan kalau ada sesuatu langsung komen aja. Sampai di sini videonya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Dadah.